Alhamdulillah, kali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, dan hati kita mengadukan kenikmatan agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta badan kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat, diampuni segala dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan diuturnya usia kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang menjelaskan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Sebelum kita masuk kepada keterangan penjelasan masalah sembahyang, perlu kita menjaga hal-hal apa yang harus kita jaga ketika kita tidak dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan hadas besar. Apa saja yang harus dijaga? Mari kita simak sebagai berikut. Apa itu hadas? Karena syarat sah sholat itu suci dari hadas. Yang kita bahas itu hadas itu apa? Hadas itu adalah suatu perkara yang dinisbatkan kepada badan. Hadas itu adalah suatu perkara yang disandarkan kepada badan. Jadi badan yang menyebabkan hadas itu bukan suatu perkara yang lain, bukan masalah baju kita atau apa yang kita pakai, kadang. Jadi awak ini dari badan kita. Secara syariat, hadas itu adalah sesuatu yang mencegah daripada kesahan sholat, ya kan? Kesahan sholat namanya hadas. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil maka mewajibkan seseorang berwudu. Sebab-sebabnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Hadas besar adalah hadis yang mewajibkan orang mandi wajib. Sudah juga dengan sebab hal-hal yang mewajibkan mandi sudah disampaikan. Nah, ketika orang mempunyai hadas kecil atau hadas besar, apa yang harus dijaga baginya? Nah, ada boleh dilakukan selama hadas itu. Bab yang pertama yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan orang yang janabah dan orang yang haid. Jadi hadas kecil artinya orang ada wudu, atau orang yang berhadas besar yang disebabkan janabah, atau orang yang disebabkan oleh haid. Yaitu ada empat hal. Itu ada empat macam yang ada boleh. Yang pertama sembahyang. Yang pertama sholat. Baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, sunnah ada boleh atau yang wajib. Maka ada boleh hukumnya bagi orang yang mempunyai hadas kecil atau hadas besar, sembahyang. Nah, dan termasuk daripada sembahyang dua dianggap sembahyang, yaitu sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi banyak orang ada paham sujud syukur itu apabila ikut langsung sholat. Padahal orang ada rukun dan caranya, dan sujud syukur itu ismun minas sholat, bagian daripada sembahyang. Jadi kalau hukumnya mengangkat dari atau melakukan sujud tanpa sebab, haram kemudian. Tapi ada sujud syukur, caranya salah. Orang kan sujud syukur itu ada rukunnya. Rukunnya pertama harus bisi dulu. Yang kedua untuk orang. Ini main bola karena langsung soal sujud bukannya ibadah itu.
itu malah mengerjakan dosa. Karena haram tentunya meletakkan dari yang mulia ini selain sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sujud syukur. Termasuk sujud syukur itu termasuk bagian sholat sebagai tanda syukur kita kepada Allah, itu ibadah. Jadi kalau kita merasa himo, kita tahu apa itu ada, oh ada dulu, ya kan? Gampang caranya siapa? Syarat sujud syukur itu satu, muqtadimul bil takbir wa mustaqimul bil taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu caranya. Jadi bisa kita menjalani, alhamdulillah takbir lagi dengan selamat, langsung sujud. Boleh bebas menghadap siapanya. Hari kiblat yang ada kan, itu adalah jadi syarat. Lalu maka takbir dia sujud syukur. Allahu Akbar, langsung sujud. Ada baca Fatihah. Sujud karena apa ada alhamdulillah kan, tapi ada bacaannya dari Nabi tentang sujud syukur. Imbas sujud, tumakinah, artinya dalam sujud, membaca sujud yang itu hamdalah dan itu hanya duduk tahiyat, duduknya aja. Langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya. Ada yang langsung sholat, ada kan? Sujud syukur sebagai haram. Sujud syukur itu termasuk bagian daripada ibadah. Ini banyak yang salah praktek. Nah, ada caranya. Harus menutup, mengatakan menutup Allah dimulai dengan takbir Allah. Fokusnya pas keadaan apa? Dalam keadaan duduk tidak ada, langsung takbir aja. Allah Akbar, langsung sujud. Ada lepas yang menjalankan kabar baik pas berdiri, dari berdiri ada kiblat, ada terkadang takbir langsung sujud. Jadi kayak apa ini posisi kita langsung sujud. Karena hukumnya sujud tilawah atau sujud syukur itu pertama dimulai dengan takbir, yang kedua sujud, yang ketiga duduk tahiyat, keempat salam. Itu syaratnya. Nah, dan itu termasuk daripada sholat harus berwudu dan menutup aurat. Amal kata itu bukan ibadah, bukan sujud syukur namanya, malah ibaratnya termasuk suatu bentuk ibadah yang bukan jadi ibadah, jadi dosa. Jadi dosa. Nah itu. Yang kedua, tawaf ini khusus di Ka'bah di Mekah atau Roma sana. Awalnya dengan tawaf di Al-Manar diajak ada dulu, atau latihan apa misalnya di asrama haji kalau dulu ada obat latihan tawaf. Ada apa? Yang ada dulu itu yang di Mekah Roma itu ketika kita masuk ke Masjidil Haram wajib dalam keadaan bersuci. Ada sah tawafnya. Artinya kalau kita tahu dalam keadaan ada wudu, maka wudunya kita itu dosa. Karena harus tempat yang suci. Nah, itu maka hukumnya. Ya kan? Maka hukumnya. Yang kedua, menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran atau menyentuh mushaf. Ya kan? Dan menyentuh Al-Quran. Yang kedua, membawanya. Jadi menyentuh plus membawanya. Ini hukumnya ada boleh kalau dalam tidak keadaan berwudu kecuali darurat. Kecuali darurat seperti apa? Al-Quran kubur wajib kita ambil dan ada ada. Tapi belum ada dulu ada apa? Karena itu darurat. Atau misalnya di masa kamu lembaran Al-Quran itu mushaf ada boleh dipegang kalau kita ada wudu, tapi karena itu di jalan melihat kita, maka kita wajib mengambil dan menyelamatkan Al-Quran tadi. Karena itu kan ada wudu itu ya. Ada wudu, karena itu ada di tanah, ada peleceh. Jadi kita ketika melihat Al-Quran terlecehkan, wajib kita ambil segera walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Tapi selain keadaan itu, kalau lalu ikhtiar, misalnya posisi itu ada Al-Quran, nah mereka memindahkan berwudu dahulu, membawa dan menyentuhnya. Ya. Tetapi boleh membawa
bersamaan dengan barang yang lain. Contoh misalnya di dalam tas ada buku macam-macam. Lalu piannya asalnya buku, ya kan? Lalu dia angkat Al-Quran dalam tas tadi, tiba-tiba di perjalanan terangkat. Nah, apa tuh? Buku belakang. Nah, itu boleh tidak dilakukan, tapi jangan menyatakan membawa Al-Quran. Dia bawa buku. Dia membawa buku, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, itu masalah hati ya. Diatur dia membawa buku. Jadi bukan membawa Al-Quran, walaupun dalam tas tadi ada Al-Quran. Itu yang mulai jadi boleh. Tapi kalau seandainya dia salah lihat membawa Al-Quran, padahal dia tak ambil tadi, maka sepanjang perjalanan tadi dia berdosa. Berdosa karena dia membawa Al-Quran. Nah, asal dan syarat yang dia bawa tadi bercampur selain Al-Quran. Kalau plastik khusus dia bawa Al-Quran, itu baru boleh. Kadang boleh. Karena itu ada intinya hukum membawa Al-Quran dengan barang yang lain. Maka boleh hukumnya bawa Al-Quran walaupun tanpa duduk dengan niat membawa barang, bukan niat membawa Al-Quran. Tapi misalnya pian tas khusus Al-Quran, ini tidak boleh. Namun batal, dia bisa stop dulu dan dulu. Dan ini membawa pakai awak lah, dengan awak Al-Quran yang angkat di mobil, harus ada orang apa? Kalau dulu kan bawa mobil dulu, ada ini kita membawa pakai manusia, pakai badan. Kalau dia membawa di bis, ada Al-Quran khusus atau di mobil ada Al-Quran, ada mungkin tiap kali masuk mobil dulu, ada perlu. Yang perlu itu ketika biar anak membaca Al-Quran, dulu. Nah, itu tentang masalah hukum membawa Al-Quran. Dan tidak boleh membawa dan menyentuhnya, menjaga tidak boleh. Kalau di sana tulisannya mushaf. Mushaf itu lembaran yang bertulisan Al-Quran, itu namanya mushaf. Maka hukumnya haram disentuh. Illa digital, kecuali Al-Quran yang berupa digital. Jadi ada para ulama. Kenapa? Karena itu bukan mushaf, bukan tulisan, tapi kayak digital. Kan tulisannya. Tapi adaban secara adabnya baru. Ini baru adab. Tapi masalah hukum Al-Quran yang bukan digital, bukan di HP, ketika kita menyentuh ada dulu karena apa? Karena bukan mushaf. Sudah pernah itu yang dulu aja ada apa sih dengan apa? Karena itu bukan mushaf. Arti mushaf itu kertas khusus yang bertulisan ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah ya, kepada budi di sini kamu sudah mushaf atau baru mushaf berupa lembaran baru mushaf baru aja ada bukan rapid misalnya lah, tetapi itu bentuknya mushaf harus dulu. Tapi kalau di HP ada lembarannya itu ada apa? Tapi secara mengadab harus dulu. Inilah 4 hal yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang berhadas kecil atau dia janabah atau haid. Yang kedua, hukum bagi orang yang khusus janabah dan haid. Artinya kalau orang hadas kecil tidak apa-apa. Ini khusus orang yang janabah dan haid. Apa yang tidak boleh? Yang pertama, berdiam dalam masjid. Berdiam dalam masjid. Dan termasuk hukumnya berdiam yaitu mondar-mandir ke masjid. Lalu aja ada berbeda tapi semua lalu itu tahu hukumnya. Tetapi boleh aja kalau lewat satu sekali aja. Misalnya mata sekali aja boleh. Asal sekali. Nah, tapi kalau sudah misalnya berbulik pulang, nah ini ada boleh. Mondar-mandir antara tarawih itu hukumnya sama berdiam dalam masjid. Tapi kalau lewat sekali aja 4 lalu aja itu boleh bagi orang yang janabah atau haid, ya kan? Itu ada apa? Terus apa lagi yang ada boleh? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ada boleh
berikutnya menyentuh tadi sudah awal. Ini membacanya ada boleh dibaca bagi orang yang kategori mandi wajib atau janabah, atau bagi perempuan yang datang bulan atau nifas, itu ada boleh. Kalau menyuarakan dengan baca ayat-ayat suci Al-Quran, illa kecuali diniatin tabarruk, dengan niat tabarruk seperti membaca bismillah ketika anak makan dan minum, itu boleh. Tapi bukan niat baca Al-Quran, niat mengambil berkah Fatihah atau membaca bismillah ketika anak makan. Jadi bismillah itu ada apa? Asal jangan niat baca Al-Quran, ya kan? Ya, bukan baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran haram, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Tapi kalau baca bismillah dengan tujuan tabarukan aja, ambil berkah bismillah, ada apa? Anak makan, bismillah, anak minum, bismillah. Mana perlu diwajib lagi deh, ada apa? Ada apa? Oh, ya, bisa ikan biasanya bersahur, ya kan? Habis sahur biasanya bulan puasa atau belum mandi, ya makanan dulu, bismillah, ada apa? Nah, ada apa? Ada apa? Nah, dan yang diharamkan bagi khusus orang yang haid. Jadi orang yang haid khusus bagi perempuan itu ada boleh, bagi kita laki-laki juga ada boleh pada saat haid itu juga perempuan. Apa yang pertama bagi orang yang haid ada boleh as-shaum, puasa. Ada boleh. Tapi laki-laki tak ada apa? Ada kita ada haid, puasa. Ya kan? Yang kedua, al-murur masjid, melewati masjid kalau takutan mengotorinya. Nah, ini bagi-baginya haram melewati. Kalau tadi kan melewati boleh kan? Jalan-jalan tadi kecuali pulang boleh. Nah, abdominian itu melewati saja, hukumnya bisa haram kalau punya apa? Misalnya itu hanya datang bulan, lalu kayak kerjaan, nah itu kalau boleh. Kecualinya aman daripada tercecernya darah dan berpentingkan apa? Misalnya sudah lawas hanya datang bulan, lalu anak naring, ya kan? Lalu nyata apa? Tapi kalau yang hanya datang bulan, apa biasanya kan bagaimana dijikan, dijib. Nah itu bagi perempuan yang hanya datang bulan yang dijib, ini haram lewat di masjid tadi. Takutan apa? Takutan mengotori masjid tadi. Nah, yang ketiga, apalagi yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Nah ini bagi suami mencerai perempuan. Ketika dia datang bulan, pihak cerainya dia berdosa. Dia berdosa hukumnya. Ya kan? Walaupun jadi tetap jatuh. Kalau ini kalau bulan ada bapak, tetap jatuh. Tapi ketika dia menjatuhkan atau perceraian itu pastinya ada bulan, dia berdosa, haram hukumnya. Ya kan? Walaupun asal hukumnya perceraian itu hukumnya bukan boleh. Tapi ketika menjatuhkan, ketika yang muslim datang bulan, dia sebagai suami hukumnya haram. Yang keempat, bersenang-senang atau bersentuhan, bahasa itu bercumbu rayu antara pusat dan lutut. Itu ada boleh jual, ya kan? Bersenang-senang. Artinya ibaratnya apa? Kenapa jadi pada boleh? Dikhawatirkan terjadinya persetujuan. Itu sudah jelas salah. Ini kita apa yang bercumbu rayu aja. Ini pendapat yang paling kuat. Bercumbu rayu, ya kan? Ada boleh ketika ini yang berbeda datang bulan. Tapi menurut Imam Nawawi, hukumnya boleh bersenang-senang ketika begini datang bulan, kecuali hubungan badan. Itu menurut Imam Nawawi. Boleh saja akan beranian kalau ini, tapi satu, jangan hubungan badan. Habis kesana, ya, habis ya. Ini pendapat Imam Nawawi. Ketika begini datang bulan, kamu sampai terjadi apa? Kamu hukumnya jelas haram.
Dan bebas saja anak bapak kalau yang dua lagi bini itu ketika bini datang pulang, asal jangan hubungan badan. Sudah gitu. Asal jangan hubungan badan. Kalau sudah terjadi maka haram. Nah itulah beberapa hal yang diharapkan bagi orang yang bernadas. Kan? Baik itu sudah dijelaskan apa saja yang ketika hadas kecil dan apa saja yang dilarang ketika hadas besar. Nah berikutnya adalah kita sholat hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang. Dan insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Masuk juga kita tentang hal-hal yang berkaitan masalah sembahyang. Insya Allah kita akan jabarkan secara perinci, mulai dari rukunnya, takbirnya kayak apa, fatihahnya kayak apa, sampai selesai sholat. Biar sembahyang kita termasuk kategori sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembahyang yang diridhoi yang dikategorikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat kalian sebagaimana kalian mengaku sholat itu sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik serta hidayah kepada kita semua dan memberi hidayah Allah kita dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala dzikrihi wa tawfiq shalihah wa ila qawli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.